ITERA Friend, kembali lagi di podcast Lentera, lebih kenal dekat dengan ITERA. Nah, ITERA Friend, kali ini di podcast episode kali ini kita akan ngobrol bareng dan juga membahas tentang prodi yang berkaitan langsung dengan ilmu permukaan bumi nih. Tapi sebelum itu teman-teman, aku mau ngingetin kalian semua untuk selalu jaga kesehatan dan juga jaga pola makan agar kita selalu hidup dengan sehat. Dan jangan lupa untuk menerapkan 5M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak dan juga menggunakan masker, dan jangan lupa untuk mengurangi mobilitas serta menghindari kerumunan. Nah, Itira Friend, pada episode kali ini kita akan ngobrol langsung dari teknik geologi yang tentunya berhubungan dengan ilmu permukaan bumi nih. Di sini saya nggak sendiri, tentunya sudah berada dengan dua narasumber yang ada di depan saya nih, Itira Friend. Boleh dong ibu dan juga abangnya untuk disapa teman-teman dari rumah nih. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Happy Christine Natalia, biasanya dipanggil Christine. Saya salah satu staf pengajar, dosen di program studi teknik geologi. Halo, saya Muhammad Farhan Giovanni dari mahasiswa teknik geologi angkatan 2018. Halo, apa kabar nih bang buat sama ibunya juga? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik ya. Sebelumnya kesini dari habis kuliah atau gimana nih? Atau ada kegiatan lain? Mungkin belum masuk masa perkuliahan sih ya, Oh jadi iya. masih libur gitu. Kalau ibunya sendiri nih melihat tentang teknik geologi ini, awal mula suka sama teknik geologi sampai bisa jadi dosen itu kenapa bu? Oke, awal mula saya di teknik geologi itu karena sebenarnya sayanya sendiri sih ya, yang nggak terlalu suka sama kegiatan yang monoton, dalam artian kalau kelas tuh cuma di dalam kelas doang, saya nggak Oke suka tuh. benar. Jadi ketika daftar kuliah, yang saya lihat pertama adalah program studi yang tidak harus di kelas, tapi bisa jalan-jalan dan lain sebagainya. Dan ketemulah program studi teknik geologi ini. Oh, berarti Seperti itu. di teknik geologi ini asik berarti bu ya? Iya, betul banget. Kalau boleh diceritain sedikit nih bu tentang sejarah teknik geologi yang ada di ITERA tuh, mulai dari berdiri dan sampai sekarang sudah angkatan keberapa nih bu? Oke, teknik geologi ITERA sendiri pertama kali dibuka itu tuh tahun 2016. Dan di 2016. awal tahun 2016 itu kami hanya punya sekitar 20 sampai 25 mahasiswa. Tapi untuk yang bertahan hingga lulus sampai sekarang itu sekitar 15 mahasiswa. Dan untuk sekarang hingga angkatan 2021 kami sudah punya sekitar 6 angkatan. Tuh. Oh, Dan berarti Farhan salah satu angkatan Oh yang iya. ketiga, ya Iya, kan? angkatan ketiga Bu. lumayan banyak juga berarti bu ya, udah Betul. dari tahun 2016. Berarti untuk wisudawan udah angkatan kedua dan nanti angkatan ketiga bu ya. Iya, betul, di bulan Maret ini akan wisuda yang ketiga. Buat Bang Farhan nih, kenapa sih pengen masuk ke teknik geologi itu? Ceritanya mungkin kalau dari diri saya pribadi, mungkin nggak kepikiran ya masuk teknik geologi. Tapi ketika itu lagi ngumpul bareng keluarga nih, keluarga Oh, iya. besar gitu kan. Ditanya, jadinya kamu masuk mana gitu, jurusan mana gitu. Jadi kayak adalah spontanitas saja dari kakak saya gitu. Kenapa nggak masuk geologi gitu? Karena kan sekarang ya orang pasti banyaknya ya pekerja tambang ya pasti menghasilkan lah gitu ya. Mikir prospek buat pekerjaannya gitu. Jadi ya saya kan untuk masuk ITERA kan jalur mandiri. Oh iya, Jadi ya mau nggak mau kemarin itu karena udah disaring masuk geologi ya udah saya isi untuk masuk geologi di ITERA gitu. Jadi Berarti- awal emang nggak kepikiran sih masuk geologi, tapi dari Berarti kakak pengen saya sendiri. terjun ke pertambangan gitu. Ya, kalau dari diri saya sendiri emang suka kayak di lapangan sih pekerjaannya. Nggak suka kayak sama kayak Bu Christine ya tadi ya, yang nggak suka terlalu monoton gitu. Yang lebih ya santai di lapangan, nggak kayak di ruangan gitu ya. Tapi Kayak kenapa gitu. nih kak milih teknik geologi? Kenapa nggak langsung ke teknik pertambangan tuh? Kan lebih menjurus untuk kita bisa langsung ke pertambangannya nih. Nah, kalau teknik geologi ini dia mencakup semua hal gitu. Heeh. Bukan kalau ke pertambangan dia hanya kayak pertambangannya aja gitu ya. Tapi kalau di teknik geologi ini dia mencakup semua hal yang mungkin terkait ada di bumi. Mungkin dari keadaan buminya, terbentuk buminya, mungkin sejarah-sejarah dan lain-lainnya gitu. Kalau boleh tahu nih Bu, fasilitas apa sih yang udah dipunyain sama ITERA buat mendukung pembelajaran dari teknik geologi yang ada di ITERA nih Bu? Oke, kalau untuk fasilitas sendiri mungkin sama ya, karena fasilitas di ITERA kan kita sistemnya sharing gitu kan. Nah, untuk mendukung mahasiswa teknik geologi kita udah punya laboratorium, itu di Labtek 2 lantai 3.
kita udah punya tiga fokus ruangan. Jadi kalau misalnya mahasiswa ada praktikum bisa ke sana. Terus kita juga bisa menggunakan perpustakaan untuk mahasiswa. Terus untuk kegiatan lainnya mungkin kalau ada yang mau santai-santai kan ada embung kan. Nah, Bener juga ada banget. sport centernya gitu. Berarti udah cukup lengkap Bu ya fasilitas dari teknik geologi sendiri untuk mendukung dan juga menunjang pembelajaran dari mahasiswa teknik geologi. Buat abangnya nih pengen nanya, ini kan dari ketua himpunan nih Kak ya? Iya, alhamdulillah. Dan sekarang masih menjabat itu nggak pusing tuh masuk dari himpunan? Eh, Kalau saya pribadi enggak sih ya, karena balik lagi ke diri masing-masing. Ketika semisal emang udah menjabat, itu kan ibaratnya udah kemauan sendiri juga. Jadi ya baik lagi itu tanggung jawab kita harus bisa memanage waktu lah, misalnya kayak gitu sih sebenarnya. Berarti emang udah punya niatan sendiri ya buat Iya. masuk himpunan mahasiswa. Iya. Jadi nggak perlu disesalin lagi kalau kita nggak masuk. Tapi kalau di prodi teknik geologi ini sendiri asing nggak sih Kak menurut Kakak sendiri ini? Asik sekali sih, Asik banyak ya? karena kita tuh belajar nggak hanya kayak di kelas doang gitu. Mungkin yang paling saya asikin sih dari teknik geologi ini, contoh kayak dari praktikumnya gitu. Karena kami praktikum itu ada yang namanya kegiatan di lapangan, mungkin itu namanya ekskursi. Itu kayak kita langsung belajar di alam gitu, ngeliat oh ini misalnya ini batuan ini, oh ini misalnya struktur ini gitu sih. Jadi kayak langsung ngeliat di lapangan. Kalau biasa di kelas kan kayak cuman dari slide, lihat dari fotonya doang. Iya, Jadi bener kan banget. kayak ih apaan sih gitu kan. Berarti bisa belajar sambil berwisata nih Kak Iya ya? itu main kayak Kalau jalan-jalan dari gitu. abangnya sendiri udah pernah ke mana aja di ambil penelitian itu? Kalau untuk ekskursi sih kami kalau ke lapangan itu pernah di Muara II, itu di Sumatera Selatan. Kemudian juga itu kemarin paleontologi di Pantai Ketapang. Terus untuk kuliah lapangan juga ada di Pesawaran namanya, di Kabupaten Pesawaran. Jadi banyak sih kayak top setnya gitu lapangan yang mungkin bisa kami datangin gitu. Berarti memang enak banget ya berarti masuk teknik geologi. Iya. Aduh, kayaknya saya salah jurusan ini ya. Jadi belajar sekalian Tapi enggak ya. main-main gitu ya Bu. Bener banget. Pasti punya porsinya masing-masing Iya. untuk program studi yang lainnya. Ngomongin program studi teknik geologi, dari Ibu sendiri apa sih hal menarik dari teknik geologi, Bu? Yang paling menarik dan mungkin yang paling beda ya dari jurusan yang lain seperti yang tadi kata Farhan, itu kita punya kegiatan yang namanya ekskursi. Jadi ekskursi itu kegiatan pembelajaran mahasiswa tapi langsung melihat objeknya di lapangan. Jadi kan geologi itu seperti tadi yang sudah disebutkan lebih ke permukaan kan ya. Kita belajar mengenai batuan, kita belajar mengenai fosil. Nah, gimana proses pembentukannya, umur fosilnya dan lain sebagainya itu kita bisa pelajari di lapangan. Dan salah satu kegiatan ekskursi yang terbesar itu yang kita kenal dengan geologi lapangan atau kuliah lapangan. Jadi mahasiswa itu akan kita bawa ke lapangan kurang lebih durasinya 1 bulan. Di situ nanti mereka akan coba mengenali dan juga membuat suatu sintesa geologi itu atau cerita geologi yang sederhana tentang daerah tersebut. Wow, Tuh. menarik sekali ya mendengarkan cerita dari Ibu dan juga abangnya ini. Teknik geologi berarti super paket komplit nih kayaknya jurusannya ya. Betul. Kalau mau Bisa. have fun bisa. Iya. Bisa have fun, bisa serius. Kalau Serius juga. dari Bang Farhan sendiri kan ITERA ini menerapkan sistem TPB ya di awal. Iya. Berarti kan ngerasain juga di TPB awal. Itu gimana sih Kak beban awal TPB itu ngerasanya beban banget atau kayak malah enjoy nih? Mungkin kalau dari pribadi saya ya, mungkin ini beda-beda ya. Iya, Kalau perspektif kejujuran dari orang-orang ya. jujuran dari masuk aja ke awal masuk kuliah ke Mungkin ITERA. kalau dari saya tuh dari awal tuh mungkin nggak kepikiran sih adanya TPB gitu ya di ITERA ya. Tapi menurut saya TPB itu berguna juga sih kalau ketika misalnya udah masuk ke prodi. Contoh kayaknya matematika, fisika, kimia gitu. Karena di geologi itu sendiri pasti ada hitung-hitungan juga. Bener. Kayak fisika masih digunain juga, apalagi kimia gitu. Kayaknya Itu paket komplit sih. Iya. Jadi matematika, fisika, Iya. kimia, biologi apalagi mungkin ya. Jadi orang-orang yang berpikiran kayak kan kadang-kadang SMA gini kepikirannya, wah saya masuk kuliah yang pengen yang hindarin kimia, fisika, biologi gitu ya. Iya, bener Jadi banget. kalau masuk geologi salah besar sih, karena pelajaran-pelajaran itu masih dihitungin lah buat pembelajaran gitu. Mitos tentang teknik geologi nih Bu, bener nggak sih ngabisin duit buat wisatanya itu enggak ya? Ngabisin duit Ekskursi, buat wisata. apa, Oh. ekskursinya itu? Kuliah Iya. lapangan Butuh gitu. banyak Kalau duit untuk nggak gitu? itu, sebenarnya sih enggak ya, karena Enggak saya ya? juga pasti mengalami ekskursi kan ya waktu kuliah. Kalau untuk ekskursi mata kuliah itu pasti dari prodi, cuman mungkin untuk ekskursi besar tuh geologi lapangan kan itu ada untuk penginapan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya
saya sendiri waktu mahasiswa tidak langsung minta ke orang tua, jadi sebenarnya itu masih bisa kita cicil kok dari sejak pertama kali kita menginjakan kaki ke geologi. Jadi kalau misalnya dibilang besar, itu mungkin tergantung perspektif orang ya. Iya, Mereka berarti mau minta dari orang tua ya pasti otomatis besar. Tapi kalau misalnya kita mikirnya, oh saya masih mampu nih untuk nyicil, nah itu kan pasti kecil juga berarti tuh. masih bisa ya Bu untuk menyisihkan uang saku kita ya. Betul. Jadi ya Betul. bener banget. Ya mungkin ketika jadi beban itu ya orang yang nggak menabung dari awal untuk melakukan ekskursi itu Bu ya. Benar, jadi kan kalau yang kayak gitu berarti pikirannya, oh nanti aja. Nah kalau orang kayak gitu kan nggak punya rencana kan. Akhirnya berarti. jadi beban sendiri. Betul. Beban ya. Kalau dari pengalaman Bang Farhan ketika kuliah di teknik geologi nih, ada nggak sih masa suntuknya di teknik geologi Kak? Untuk masa suntuknya kalau dari saya pribadi nggak ada sih sebenarnya. Karena itu baik lagi itu. Berarti enjoy aja Iya, ya. kami kayak walaupun kuliah ada di kelas juga, tapi kami dibawa ke lapangan itu kayak asik gitu. Jadi untuk suntuk itu nggak ada sih sebenarnya. Bener banget. Kalau untuk setelah lulus nih Kak, rencana Kakak mau masuk kemana? Pertambangan berarti? Kalau di geologi itu kan banyak ya fokusannya kemana, contoh kayak ke migas, misalnya ke batu bara atau geothermal atau yang lain-lainnya gitu. Tapi kalau untuk saya pribadi, untuk fokusan saya itu ke migas sih. Oh ke migas. Iya, migas. Mau tanya nih Bu, itu kan teknik geologi kita menganalisis dan juga melihat permukaan bumi. Itu berarti kalau untuk dengar-dengar katanya air mineral itu juga dari teknik geologi ya untuk menghitung dan juga ininya. Untuk mencarinya bisa, karena beberapa teman saya juga ada yang memang berkecimpung di bidang hidro. Jadi ada Oh, namanya gitu. bidang hidrologi atau hidrogeologi. Di situ bisa kita mengaplikasikan ilmu geologi untuk mencari sumber mata air, kualitas mata air, apakah layak atau tidak untuk diminum. Seperti itu. Oke, berarti benar-benar kompleks banget dan juga katanya juga teknik geologi ini bisa berkaitan sama teknik sipil juga. Dia menghitung ketika kita mau membangun gedung yang super tinggi itu kita harus membutuhkan teknik geologi katanya. Betul sekali. Luar biasa sekali. Berarti nggak cuma teknik sipil yang hanya menghitung porsi dari bangunan sendiri, tapi teknik geologi juga. Ya, Iya bisa bisa ya. juga. Jadi kita ketika mau membangun gedung kita harus melihat potensi gempa atau potensi fondasinya seperti Iya. apa gitu Bu ya. Kayak gitu. Luar biasa sekali sih ya teknik geologi ini. Kalau Ibu sendiri bergabung di ITERA dari tahun kapan Bu? Saya bergabung di ITERA tahun 2019. Itu di Mei 2019 kalau nggak salah. Jadi kalau sekarang berarti kurang lebih sudah 3 tahunan. Kalau dari Bang Farhan sendiri, kenapa sih awalnya pengen teknik geologi tapi di ITERA itu kan banyak nih dari teknik geologi yang lain. Mungkin ini awalnya tuh saya nggak tahu sih ITERA itu di mana gitu. Tapi kakak saya sih yang ngasih tahu. Ini nih ada di Lampung ITERA. Iya, gitu. secara kan masih baru banget nih Iya. Kak ya. Terus dia pun ngomong ITERA ini masih di bawah bimbingan ini loh, ITB katanya. Oh. Kan kalau saya pribadi kan nggak mungkin kan masih ITB ya kala itu ya. Jadi ya saya coba-coba akhirnya jebol sih lolos gitu di ITERA. Alhamdulillah berarti Kak ya. Berarti niat awal emang udah fokusin ke untuk teknik geologi Iya. ya. Anak teknik banget. Tapi bener gak sih Kak, anak teknik itu identik dengan orang yang super sibuk? Sibuk sekali sih. Karena mungkin rata-rata anak teknik pasti memiliki praktikum yang banyak ya. Bener banget. Apalagi kayak ngerjain laporannya gitu ya. Nah itu tambah tugas-tugas mungkin dari dosen gitu ya. Jadi ya mungkin sibuk sekali sih. Untuk total praktikum sendiri berapa Bu? Kalau untuk teknik geologi sampai lulus itu perhitungannya? Kalau rata-rata setiap semesternya 3, berarti mereka baru masuk di semester ketiga, berarti kurang lebihnya ada sekitar 18-an. 12 atau 18-an. 18-an praktikum. Berarti lumayan Banyak. cukup banyak Iya, juga ya. Cukup banyak. Aduh, agak berat tapi juga senang juga ya teknik geologi ini bisa mempelajari ilmu yang luas, nggak cuma tentang ilmu alam tapi kita bisa juga apa sih namanya hiburan juga jadi fun Iya. juga di teknik geologi ini. Nah buat biar ITERA friend yang ada di rumah nih biar tahu info lebih lanjut tentang teknik geologi dan juga pastinya pengen tanya-tanya nih tentang teknik geologi itu bisa kita lihat dan juga hubungi di mana nih Kak dan ibunya? Mungkin- Kalau untuk teknik geologi kita Iya, udah mungkin punya website-nya. website, Hmm. ya. Itu udah bisa dilihat. Kalau di Google kan tinggal klik aja kan Oh, iya. GL ITERA, nah GL langsung ITERA. keluar tuh. Dan Right. mungkin untuk Instagramnya himpunan juga Mahasiswa. sudah ada, Mahasiswa. jadi bisa dilihat di situ.
Nah, buat ITERA friend yang di rumah, buat kalian yang masih penasaran tentang teknik geologi dan juga ingin mencari dan juga menggali informasi lebih lanjut tentang teknik geologi, kalian bisa langsung kunjungi nih di Instagramnya teknik geologi di geologi_itera atau langsung saja di websitenya di www.gl.itera.ac.id. Oke, makasih banyak nih ya buat ibu dan juga abangnya yang udah menyempatkan waktunya nih untuk hadir di sini kita untuk ngobrol-ngobrol langsung tentang teknik geologi. Jadi saya tuh juga lebih terbuka nih. Ternyata teknik geologi nggak cuma tentang alam doang, tapi kita bisa have fun di situ tentang bahkan bisa berkaitan dengan bangunan loh. Iya. Luar biasa sekali sih. Mungkin ada pesan dan kesan yang mau disampaikan buat ITERA friend yang di rumah yang mungkin bakalan jadi mahasiswa baru di ITERA nih, Bu. Oke, kalau pesan mungkin ya, Hal yang kalau dipersiapkan dari lah saya. lebih Betul. tepatnya gitu. Kalau hal yang dipersiapkan mungkin sebelum memilih dulu ya diskusikan dulu dengan orang tua. Tapi kalau memang orangnya mungkin pecicilan atau misalnya nggak bisa diem, kayaknya teknik geologi lebih cocok. Iya. Apalagi kalau misalnya masih bingung kan, mau ke tambang tapi nggak tahu nih tambangnya mau ke yang mana, mau migas atau misalnya tambang mineral. Nah, geologi bisa jadi salah satu pilihan utamanya. Luar biasa sekali. Oke. Nah, demikianlah podcast dari Prodi Teknik Geologi.